Otherworldly Evil Monarch. Bab 105. Judul, Grand Preceptor Li dan Karang Laut Giok. Perlahan-lahan menurunkan kepalanya untuk memeriksa kakinya yang sekarang sehat dan kuat, dia bergerak dengan hati-hati pada awalnya sebelum secara bertahap melanjutkan untuk menendang saat kepercayaan dirinya tumbuh. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan tertawa dan tertawa dan tertawa sampai dia menangis. Jenderal yang pernah mengguncang dunia ini, seorang pria berdarah besi yang tidak meneteskan air mata ketika dia menderita konspirasi musuh melawannya, telah menangis ketika dia pulih. Dia melihat, dengan air mata berlinang, momen penuh kasih sayang antara ayah dan keponakannya. Gelombang emosi membanjiri dia dan, dengan 2 langkah cepat, tiba-tiba berlutut. Anak yang tidak layak ini menghormati ayah. Sudah 10 tahun. 10 tahun di mana dia tidak bisa bersujud kepada ayahnya. Jun Zantian gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia goyah. Anakku, berdiri, segera, cepat berdiri. Mo Xie. Jun Wuyi berdiri dan menatap Jun Mo Xie dalam-dalam. Kamu telah mengembalikan hidupku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tawa Jun Mo Xie memotongnya. Paman ketiga, kamu berbicara seolah-olah kamu belum hidup dan sehat. Selain itu, aku keponakanmu. Mungkinkah kita harus menuliskan 2, Jun, dengan 1 kuas? Tidak perlu ada perbedaan kecil antara anggota keluarga. Belum lagi ini adalah tugasku sebagai bagian dari generasi muda. Jun Wuyi tertawa terbahak-bahak dan menatap keponakannya dalam-dalam. Dia telah membuat keputusan sepenuh hati pada saat ini. Karena aku bisa berdiri, aku akan menanggung beban berat keluarga Jun di pundakku. Pedang panjang milikku, Jun Wuyi, yang telah tertutup debu selama 10 tahun sekali lagi terhunus. Bukan untuk raja dan negara, dan bukan untuk rakyat biasa. Tapi untuk keluarga Jun, dan untuk Mo Xie, paman ketiga. Jun Mo Xie tiba-tiba mulai tertawa tak terkendali. Itu agak aneh seolah-olah dia memendam niat nakal. Kedua pria itu bingung dan menatapnya dengan bingung. Paman ketiga, asetmu cukup besar, tapi... Jun Mo Xie sekarang gemetar karena tertawa. Sikap gagah dan bersemangat ini. Meskipun kakek pasti tidak keberatan, keponakanmu masih sedikit malu. Kamu harus menutupinya, hahaha. Jun Mo Xie mengedipkan mata saat dia menatap ke arah bagian bawah Jun Wuyi. Jun Wuyi telanjang bulat selama perawatan dan meditasi berikutnya. Setelah dia menemukan kesembuhan totalnya, dia telah sepenuhnya mengabaikan hal ini di bawah kondisi pikiran emosionalnya. Sampai sekarang, dia masih terbuka, mengibas-ngibaskan kepalanya dengan semangat tinggi. 10 tahun menunggu hari ini dan dia tidak tahu kapan harus menguji senjatanya. Jun Zantian didorong oleh kata-kata Mo Xie untuk melihat keagungan putranya dan juga tidak bisa menahan jenggotnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Wajah panjang Jun Wuyi segera berubah menjadi ungu seperti terong, dengan marah menggertakkan giginya. Bocah kecil, tunggu sebentar, dan aku akan kembali untuk memberimu pelajaran. Dia nyaris tidak bersuara saat dia menghilang. Meninggalkan seorang kakek dan cucunya memegangi perut mereka, tertawa tanpa pengekangan atau tidak peduli dengan citra mereka. Beberapa saat kemudian, Jun Wuyi muncul kembali dengan pakaian hitam, menggulung lengan bajunya saat dia berkata, "Nak, kau punya nyali dan jangan lari." Jun Mo Xie melompat keluar dari kulitnya dan berteriak, "Selamatkan aku tidak akan melawan." Berbalik dan lari. Tapi bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Jun Wuyi yang baru-baru ini menjadi ahli Sky Swan? Suara "pow, pow" dari pantat yang dipukul bergema di sekitar halaman. Jun Mo Xie tertawa satu saat lalu memohon pengampunan di saat berikutnya saat dia berlari untuk hidup tercinta. Jun Wuyi benar-benar mengabaikannya dan terus memukulinya. Melihat tidak ada pilihan lain, Jun Mo Xie tiba-tiba berhenti untuk mengubah arah sebelum mengambil lompatan besar ke depan untuk bersembunyi di belakang kakek Jun. Jun Wuyi mendengus kesal dan terus mengejar dan menyerang. Meskipun kakek Jun memiliki kekuatan ahli Sky Swan, dia masih menjadi pusing dan pusing karena 2 orang yang berlari mengelilingi dia. Namun, dia tidak kesal sama sekali melainkan menikmati momen ini sambil terus tertawa. Sudah sangat lama sejak adegan cinta dan kegembiraan keluarga ini muncul di rumah tangga ini.
Melihat 6 pria kekar yang cenderung ke api bersiap untuk menjatuhkan kuali besi raksasa, Jun Mo Xie buru-buru berteriak. "Berhenti, aku masih memiliki kegunaan untuk itu, jadi jangan membuangnya." Ketika dia berteriak, Jun Wei dan Jun Zantian secara bersamaan terperangah. Jun Wei tidak secara serius mendisiplinkan keponakannya. Ketiga pria itu menyeringai lebar-lebar. Dia sudah lama melupakan situasi canggung. "Bagaimana kamu bisa membuangnya begitu saja? Ini sangat berharga." Jun Mo Xie mengusir orang-orang itu dengan kuali besi dan mengambil tas kulit yang tergeletak di samping. Dia menuangkan isinya ke dalam air yang gelap gulita, dan permukaannya meledak seperti menuangkan air ke minyak panas. Jun Mo Xie dengan cepat mundur setelah dia mengosongkan tas, hanya untuk melihat percikan air hitam dari kuali ke tanah. Tanah tempat air mendarat segera berubah menjadi hitam legam. Jun Wei dan kakek Jun tercengang. "Racun ini terlalu berbahaya. Apa yang kamu tambahkan? Bagaimana bisa begitu kejam?" Kakek Jun tidak merasa malu bertanya dan belajar dari cucunya. Orang tua itu mengerti bahwa cucunya memiliki banyak tipuan aneh di balik lengan bajunya dan tidak dapat memahami bahwa apapun yang dia lakukan adalah biasa. Itu hanya bisa ular, tapi ada banyak jenis yang berbeda. Jun Mo Xie menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Ada 13 jenis racun ular berbisa secara keseluruhan. Jun Mo Xie menunjuk ke kuali besi besar. "Kakek, paman ketiga, lihatlah. Air mandi di kuali terdiri dari 6 racun yang sangat mematikan, tetapi sifat sombongnya saling melengkapi dan menundukkan satu sama lain sehingga menyebabkan mereka ada dalam harmoni. Menambahkan racun ular mengganggu keseimbangan genting ini dan mengubah air di kuali menjadi racun paling mematikan antara langit dan bumi. Jika kita membenamkan senjata dari gudang persenjataan keluarga kita dalam larutan ini selama beberapa hari, maka tentara di bawah komando kita akan dapat menggunakan senjata yang akan menyebabkan jantung dan paru-paru musuh kita gagal. Jika ini digunakan selama masa perang, hehehehe. Sangat kejam, terlalu berbahaya, terlalu hina, terlalu tidak tahu malu. Jika senjata seperti itu digunakan untuk melawan tentara musuh, hanya luka kecil di kulit akan mampu membunuh seorang pria. Bahkan kakek Jun dengan kultivasi tingkat Skysuan-nya mungkin belum tentu bertahan melewati 1 jam jika dia terkena racun pamungkas ini. Mengerikan, itu benar-benar membuat orang merasa takut. Baik Jun Zantian dan Jun Wei meregangkan leher mereka dengan mata terbuka lebar, menatap Jun Mo Xie seperti mereka sedang melihat iblis yang melarikan diri dari neraka dan secara bersamaan berkeringat dingin. Dibandingkan dengan kegembiraan dan kegembiraan harmonis keluarga Jun, awan kecemasan menyelimuti Manor Grand Preceptor saat ini. Meskipun Li Zhen dan Meng Haizhou diusir dari Aula Permata Megah, dan keluarga Li dilarang kembali ke rumah lelang, itu hanya ketidaknyamanan kecil selama mereka masih memiliki akses ke kotak keluarga Meng. Selain itu, mereka berdua telah berhasil menawar di Gioxi Coral dan membawanya kembali ke Manor tanpa insiden. Poin ini saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Akan adil untuk mengatakan bahwa ini adalah pencapaian terbesar mereka hingga saat ini. Tapi setelah Li Youran melihat batu karang segel giok, senyum sombong yang disembunyikan Li Zhen digantikan oleh rasa takut dan gentar saat dia menceritakan kejadian di rumah lelang. Li Zhen mengira Li Youran akan menghukumnya dengan marah dan menunggu dengan gelisah sampai Li Youran dengan lembut mengucapkan satu baris. "Oh, hanya 5 juta tael perak? Itu tidak buruk mengingat kamu bisa mendapatkan Gioxi Coral bahkan dengan campur tangan keluarga Tang. Little Brother Zen, kamu dapat pergi ke akuntan Li dan menerima pembayaran untuk uang muka kamu sebesar 3 juta tael perak." Li Youran tiba-tiba tidak menyebutkan rasa malu dan penghinaan karena akses mereka ke Aula Permata Megah dicabut. Benar-benar membingungkan. Li Zhen dan Meng Haizhou hampir tidak percaya mereka mendengar dan hampir yakin bahwa orang yang berdiri di depan mereka bukanlah Li Youran tetapi tubuh ganda. Kapan tuan muda menjadi begitu baik? Mereka berdua menatap kosong selama setengah hari seolah-olah mereka baru saja bangun dari tidur nyenyak. Mereka mencoba memahami apa yang terjadi tetapi tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan hanya berterima kasih atas keberuntungan mereka. Li Youran dengan tenang duduk dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Gioxi Coral yang berkilau dan tembus cahaya di depannya. Setelah beberapa saat, dia menghembuskan napas dalam-dalam dan berpikir sendiri.
Aku hampir terlalu ceroboh untuk tidak mempertimbangkan lelaki tua itu. Tang juga menginginkan barang ini. Jika aku membiarkan kesempatan besar ini lolos, itu pasti karena kelalaian aku. Jika aku tidak mengirim 2 celana sutra putih tetapi mengirim orang lain, bukankah yang terakhir akan terintimidasi oleh harga selangit dan menyerah dalam penawaran untuk giok si coral? Ini mungkin satu-satunya kualitas bagus untuk menjadi celana sutra putih. Seperti kata pepatah, setiap anjing memiliki harinya. Setiap orang akan memiliki keberuntungan atau kesuksesan di beberapa titik dalam hidup mereka. Ini mungkin artinya TL. Celana sutra putih artinya sama dengan lahir dengan sendok perak. Itu menggambarkan mereka yang dilahirkan dalam kekayaan dan hak istimewa. Setelah memikirkan sampai saat ini, dia tertawa kecil sebelum mengedarkan Suan Qi melalui telapak tangannya ke giok si coral. Aura emas telah melintas di seluruh tubuhnya sebelum dia menarik kembali tangannya, ekspresi ceria di wajahnya. Rumor itu benar. Ada jumlah energi murni yang luar biasa di dalam harta karun ini. Jika kakeknya dapat menyerap energi ini, itu masih akan dengan mudah memperpanjang hidupnya bahkan jika dia tidak dapat mengembangkan seni Suan lagi. Berdiri dengan anggun, dia berjalan menuju ruang kerja Grand Preceptor Li Sang sambil memegang batu karang laut giok. Di dalam ruang kerja, Grand Preceptor Li menyipitkan matanya saat dia memeriksa batu karang laut giok di depannya. Ekspresi bahagia segera terungkap di wajahnya, bukan hanya karena manfaatnya bagi kesehatannya, tetapi lebih karena kesalehan cucunya. Grand Preceptor Li tiba-tiba merasa diberkati memiliki cucu seperti itu dalam hidupnya. Apalagi yang bisa dia minta? Kakek, masalah ini tidak boleh ditunda. Malam yang panjang penuh dengan mimpi, kita tidak tahu apakah yang lain akan menangkapnya. Mengapa kita tidak mengikuti metode yang sebelumnya diungkapkan Tuan aku? Biarkan aku segera mengeluarkan energi murni ini, dan kemudian kakek akan menyerap harta ini secepat mungkin. Li Youran tersenyum dengan ketenangan. Li Sang terkekeh dan kemudian merenung. Itu juga bagus. Pergilah dan suruh anak buahmu datang ke sini agar kita bisa mulai berkultivasi. Li Youran mengangguk setuju sebelum bertepuk tangan 2 kali. Langkah kaki seseorang yang mendekat terdengar beberapa saat kemudian. Sebuah suara yang hormat dan tulus dilaporkan. Tuan muda, kita telah membersihkan area 30 zang di sekitar ruang kerja. Apakah ini memadai? Li Youran dengan lembut berkata. Cukup. Orang-orang di luar menanggapi dengan tidak bersuara. Li Sang memandang cucunya dengan puas dan bertanya. Senior kamu sudah kembali? Li Youran menjawab. Iya. Mereka telah kembali ke gunung dan menjalani perjalanan yang menyenangkan jika bukan perjalanan yang lancar. Aku pasti akan menyampaikan kekhawatiran kakek atas nama kamu. Li Sang terbatuk 2 kali, tersenyum dan berkata. Mengapa kakek dan cucu membicarakan hal ini? Sangat disayangkan bahwa tuanmu tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi. Jika dia bisa datang, keluarga Li kita akan jauh lebih meyakinkan. Dia menghela nafas berat saat mencapai titik ini. Guru sudah mempersiapkan pengangkatan dalam 3 tahun di Qitian Peak. Aku takut bahwa kita sama sekali tidak dapat diganggu untuk saat ini. Tetapi dengan bantuan dari beberapa senior itu, aku yakin kita masih dapat dengan mudah menangani urusan internal kerajaan Tianxiang. Selama ini bukan kampanye militer besar, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Li Sang mengangguk tanpa komitmen, menghembuskan napas dalam-dalam, dan berkata dengan semangat. Karena tidak ada waktu untuk kalah, mari kita mulai sekarang.